Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar tajwid kita. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surah Al-Fil. Nah, sebelum kita lanjut dalam menganalisis atau mengulas tajwid pada surah Al-Fil ini, nah ini sebagai pengetahuan saja, fil ini artinya adalah gajah. Nah, ayat ini menceritakan tentang cerita Raja Abraha yang ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Namun apa yang terjadi? Dengan kekuasaan Allah, pasukan gajah itulah yang hancur karena ada segerombolan burung, yaitu burung ababil yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan atau melawan pasukan gajah ketika itu. Nah, burung ini membawa batu-batu kecil dari neraka. Dan akhirnya pasukan gajah lah yang kalah saat itu. Nah, itu sebagai pengetahuan saja. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil. Nah, ini sangat penting ya bagi kita semua, karena kalau sekali saja belajar tajwid itu rasanya belum cukup ya. Nah, tentu kita harus mengulang-ulang, bukan mengulang satu ayat ya atau satu surah, tapi kita terapkan, kita cari lagi tajwid yang ada pada surah yang lain. Nah, nanti dengan beriringan waktu, nama-nama tajwid dan tajwid yang kita baca itu akan melekat dalam diri kita. Nah, sekarang kita coba ya cari tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil. Kita baca dulu ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita baca dulu ayatnya ya, satu persatu, baru kita ulas nanti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, pada ayat pertama ini coba teman-teman perhatikan tajwid yang ada pada kata pertama. Alam taro. Nah, itu lam ta. Itu ada mim mati bertemu dengan huruf ta ya. Ini nama hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi. Nah, kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Nah, jadi izhar syafawi ini apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka akan dibaca jelas ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat izhar ini ciri-cirinya itu adalah kita harus membacanya dengan jelas, tidak panjang, tidak dengung ya, tapi harus dibaca jelas. Alam ta. Nah, gitu. Bukan alam ta, bukan, tapi cuma alam ta. Nah, gitu ya. Itu dinamakan izhar syafawi. Lanjut. Tara kaifa, kaifa. Nah, coba itu apa? Nah, ketika teman-teman ketemu dengan huruf iya dan waw mati, apa yang teman-teman ingat? Ya, mad lain, ya, mad lain. Nah, kenapa disebut dengan mad lain? Karena ada ya dan waw mati. Ya dan waw mati ini harus ada huruf hijaiyah yang berbaris atas atau berbaris fathah sebelumnya, gitu ya. Jadi bisa dikatakan mad lain. Ketika huruf hijaiyah yang berbaris bawah atau kasroh bertemu dengan ya mati, itu bukan disebut dengan mad lain ya, itu mad tabi'i jadinya. Nah, jadi kalau mad lain ini yang harus teman-teman ingat aja seperti ini, lain. Nah, di situ ada huruf ya, ada i gitu ya, ingat aja lain. Nah, ya, ya ini biasanya kawannya adalah waw. Nah, jadi mad lain ini bacanya seperti ini, au ya, waw. Nah, seperti itu. Kau. Nah, pokoknya sebelum huruf ya dan wawnya itu ada baris di atas ya. Nah, jadi bacaannya kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Ha. Nah, itu disebut dengan mad
tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena di sini ada alif tegak ya. Nah, alif tegak. Nah, jadi bacanya harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, ha. Nah, hati-hati ya, bukan ha, tapi ha-nya tebal ya. Fa'ala rabbuka bi ashabil habil fil bil. Nah, bil. Nah, coba teman-teman ingat, bil itu apa nama tajwidnya? Ya, alif lam koma ria. Kenapa alif lam koma ria? Karena di sini ada alif dan lam yang ada tandanya pada lam. Nah, itu disebut dengan alif lam koma ria. Alif lam yang dapat dibaca. Gitu. Bi ashabil bil ya, kan terasa bil gitu. La-nya itu terasa ya. Terasa mati kan? Bil gitu. Fil. Nah, itu disebut dengan mad arid lis sukun. Ayat yang kedua, kita baca dulu utuh ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, alam ya. Nah, itu sama ya dengan ayat pertama, ada mim mati bertemu dengan ya. Nah, apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, ini bukan mim ya, bukan juga ba, tetapi ya, berarti disebut dengan izhar syafawi. Maka dibaca jelas. Alam yaj. Nah, yaj. Kalau yaj ini apa yang teman-teman ingat? Ya, memantul ya, ja-nya itu ya. Jimnya memantul kan? Nah, kalau memantul, tajwid apa yang teman-teman ingat? Ya, qalqalah. Kalau di tengah-tengah ayat itu dinamakan qalqalah sughroh atau kecil. Tetapi kalau berada di akhir kalimat itu dinamakan qalqalah kubroh. Nah, ini terletak di satu kata ya, atau di tengah-tengah ayat, tengah-tengah kalimat. Jadi disebut dengan qalqalah sughroh. Alam yaj'al kaida. Kaida. Kai. Nah, coba lihat lagi ke ayat sebelumnya. Coba lihat lagi ke ayat sebelumnya. Kaida. Nah, kalau misalnya ada yang bunyinya ai, ya, atau au, ya, itu apa? Mad lain namanya ya, mad lain. Nah, jadi di sini ada ya mati, yang sebelumnya ada huruf hijaiyah berbaris fathah atau di atas. Bacanya itu lembut aja, kai, ya. Kai, jelas tapi lembut. Kaida, ya. Lanjut. Kaidahum fi, hum fi. Nah, coba perhatikan. Mim matinya bertemu dengan huruf ba atau mim. Tidak ada keduanya ya, tetapi bertemu dengan huruf fa. Nah, gitu aja. Ya. Diingat-ingat ya. Kalau bertemu dengan huruf mim dan ba itu namanya ikhfa syafawi. Tapi kalau bertemu selain huruf mim dan ba itu namanya izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini harus dibaca jelas ya. Jadi hum fi gitu. Fi itu apa? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Pertama, ada ya mati. Nah, yang kedua sebelumnya ada huruf hijaiyah yaitu fa ya, berbaris kasroh ya. Jadi bacanya harus dibaca sepanjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama ya. Berarti fi gitu. Fi. Nah, kaidahum fi tadlil. Nah, top itu bukan qalqalah ya. Kadang ada juga yang baca tuh tadlil. Bukan. Yang pakai tad itu dal ya. Ini do. Ya, do. Bukan dal. Berarti tidak qalqalah, top ya. Jadi bacanya top. Lil. Lil. Lil itu apa tadi? Yang pertama berada di akhir kalimat atau pada saat wakaf. Yang kedua ada mad tabi'i. Nah, itu dinamakan mad arid lis sukun. Jadi mad arid sukun ini di sini pertama tadlil. Lil ini berada di saat wakaf atau berhenti, ya. Kemudian di sini ada lil. Lil itu mad tabi'i.
La yang di bawahnya itu ada baris kasroh bertemu dengan ya mati, ya. Jadi bacaannya itu 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, ya. Kita pilih saja. Fi tadlil. Nah, pilih yang tengah-tengah aja ya, 4 harokat atau 4 ketukan. Kemudian ayat yang ketiga, kita baca dulu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alai itu mad lain, ya, karena ada ya mati, sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berbaris fathah, yaitu la, ya, lay jadinya, dibaca jelas. Himto. Nah, coba perhatikan, di sana ada huruf mim mati. Perhatikan huruf yang sebelumnya, apakah mim atau ba? Tidak, keduanya. Berarti ini adalah izhar syafawi, maka dibaca jelas. Jadi bacanya himto. Nah, huruf hijaiyahnya adalah to. Toiron, toy. Roi, toy, mad lain. Nah, ingat aja ya bunyinya au, ya, toy. Nah, itu mad lain. Ron a. Nah, ron a ini apa yang dinamakan? Izhar halqi. Nah, ini bukan izhar syafawi ya, tapi izhar halqi. Kalau syafawi itu hukum mim mati, tapi kalau izhar halqi itu hukum nun mati atau tanwin. Nah, di sini ro-nya tanwin, ya. Fatatain, ya. Ron bertemu dengan huruf alif itu dinamakan izhar halqi yang dibaca jelas. Bacanya ron a, ya. Toiron ababil. Ba itu panjang. Ba itu panjang dinamakan mad tabi'i karena di sini ada fathah bertemu dengan alif, ya. Itu kan banyak tegak, ya. Itu sebenarnya alif, ya. Ba, baca 2 harokat atau ketukan. Ababil. Bil itu mad arid lisukun, ya, sama ya dengan ayat sebelumnya. Lanjut ayat keempat, kita baca dulu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Taru itu tebal, ya, tafkim. Nah, karena ada fathah, ya, pada huruf ta bertemu dengan ro. Nah, itu tebal. Taw, bukan tar, ya, taw. Mi. Nah, mi itu mad tabi'i karena ada huruf hijaiyah yang berbaris kasrah bertemu dengan ya mati, maka dibaca 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Nah, sama ya. Silakan. Tawmihim. Him. Nah, coba perhatikan. Ini ada hukum mim. Coba teman-teman perhatikan mim mati bertemu dengan bakah, bertemu dengan mimkah, atau huruf hijaiyah yang lain? Nah, betul. Huruf ba, ya. Jadi, ciri-cirinya seperti itu. Kalau bertemu dengan huruf ba pasti dengung. Kalau bertemu dengan huruf mim pasti dengung. Tapi kalau ketemu selain huruf yang 2 itu, berarti dibaca jelas, ya. Nah, ini ketemu dengan huruf ba. Kalau bertemu dengan huruf ba, mimnya itu dinamakan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung, ya. Tawmihim hi, ya, bukan hi. Tebalkan hi-nya, ya. Jelaskan, pedaskan ha-nya. Hija. Ja itu mad tabi'i karena ada fathah pada huruf ja kemudian bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi bacaannya bihija rotim min tim. Nah, itu ada tanwin pada huruf ta marbutah. Tanwin bertemu dengan mim, ya. Tanwin bertemu dengan mim itu dinamakan idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 yaitu mim, nun, waw, ya. Mim kawannya nun, waw kawannya ya, maka dibaca dengung, ya. Watim tim, ya. Mil, ya.
Min. Nah, itu nun mati bertemu dengan huruf sa. Nah, itu dinamakan ikhfa hauqi. Min, bukan min ya, min si bukan, tapi samarkan ke huruf sa-nya atau sin-nya. Min sit. Hati-hati, karena samar nanti kebaca sa, tapi ini adalah sin. Min sit jil, min sit jil, sit jil, jilnya mad arid lisukun ya. Lanjut ayat kelima kita baca dulu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lahumkah. Nah, coba perhatikan kalau ada mim mati, temukan dulu apakah huruf ba atau mim. Nah, kalau tidak keduanya berarti jelas bacanya idhar syafawi, itu huruf K ya. Humka, bacaan jelas. Faja'alahum ka'asfim ma'fim. Itu ada kasrotain pada huruf fa bertemu dengan huruf mim. Nah, bacanya didengungkan, dinamakan idgham bi gunnah. Jadi bacanya seperti ini. Fim kul. Hati-hati maknya ya, bukan ain itu, tapi amzah. Fim kul. Kul itu mad arid sukun. Nah, ini bunyinya agak beda ya dengan 4 ayat sebelumnya. Tapi yang ini dhammah ya, bertemu dengan waw. Nah, ini dinamakan mad tabi'i juga. Kul ya. Nah, bagaimana teman-teman? Kira-kira sudah paham sampai ayat 5 ini? Insya Allah ya, semoga dengan belajar seperti ini kita dapat mengasah kembali ilmu-ilmu tajwid kita yang pernah kita pelajari, atau yang bagi teman-teman yang sudah belajar bisa mengulang-ulangnya, mempertajam, bisa mengulang-ulang kembali agar tidak lupa ya dengan tajwid-tajwid yang pernah kita pelajari, sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Baik teman-teman, mungkin sampai ini dulu kita belajar tajwid pada surah Al-Fil. Insya Allah kita akan praktekkan lagi ke dalam surah lanjutannya ya, setelah surah Al-Fil ini insya Allah ya. Dan Coach doakan teman-teman semoga tetap istiqomah ya, sehat selalu. Coach mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.